SM Store, amanah dalam muamalah. La ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Khatal iman, talabatul ilm, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis tentang hak-hak Rabb semesta alam. 40 hadis tentang tauhid, karena isinya hanya tentang tauhid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-hadis at-tasi'a asyara, hadis yang ke-19. Qabla nabda, sebelum kita mulai, ini adalah pertemuan pertama saya dengan antum. Banyak yang baru datang ya. Kemarin saya terjadwal di daurah prakuliah ya, tapi saya ada udzur dan alhamdulillah digantikan Ustadz Hermawan hafizahullah. Yang ingin saya nasihatkan ke antum sebelum kita mulai daras, karena saya melihat wajah-wajah yang baru atau sudah lama, tapi karena lihat di internet beda dengan wujud aslinya, nah, jadi kayak semester awal semua ini. Taib, yang pertama antum harus perhatikan adalah ikhlasun niyah. Wa qabla kulli syai' ikhlas. Ya, innamal a'malu binniyat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis niat fi awal kitabihi. Dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis niat ditaruh di depan. Begitu juga Imam Nawawi punya kitab namanya Kitab Riyadhus Shalihin. Bab pertama adalah bab al-ikhlas. Begitu juga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali punya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, juga meletakkan hadis innamal a'malu binniyat di pertama kali. Itu semuanya menunjukkan para salaf sangat perhatian dengan masalah niat. Maka dari itulah Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, menasihati kita, rubba amalin la. Al-Imam Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak pernah aku mengobati sebuah perkara melebihi caraku mengobati hatiku atau niatku. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niatku selalu berubah-ubah. Ini antum nih dari rumah niat ke sini mau apa? Kamu belajar, ya sungguh-sungguh belajar. Jangan main HP aja. Biasa penyakitnya wajah-wajah ini biasanya kelihatan ini. Masih ada yang main game. Ya. Harus diubah. Yang dari desanya, dari kotanya, rumahnya mewah, pakai AC, pakai ini sini, ente harus melarat di sini. Ya, menuntut ilmu nggak boleh dengan kekayaan, tidak akan berhasil. Imam Malik rahimahullah mengatakan, la yunalu hadzal ilmu hatta yudhaqa fihi ta'mul faqr. Tidak akan didapat ilmu agama sampai orang itu mencicipi pahit getirnya kemelaratan. Harus melarat. Ente kaya di rumah, di sini ente wajib fakir. Serius. Ente harus bangun malam, ente harus antri, makannya tidak seenak di rumah. Meskipun di sini enak ya, makanya ya. Iya kan? Jangan terpaksa bilang iya, memang enak kan di sini kan?
Iya, harus mujahadah, tidak bisa santai. La yunalul ilmu birrahatil jism. Ilmu tidak bisa diraih dengan santai-santai, tidak bisa. Tidur-tidur, waktunya adzan masih belum bergegas, masih banyak yang telat. Tidak boleh. Ya, nah, hati-hati ya, antum masih jangan main kucing-kucingan di sini. Antum masih kucing kecil. Saya sudah kucing besar. Jadi pondok pesantren itu kita sudah ngerti lorong-lorongnya, lekuk-lekuknya. Jalannya santri ini kelewes-kelewes ini dari mana, insya Allah pembina tahu ini karakternya kayak gimana. Jadi harus serius. Sudah jangan main game lagi, tutup. Dan juga jangan suka keluyuran keluar, mondar-mandir kayak orang nggak punya tujuan. Nggak semua satu. Ya tidak apa-apa lah untuk mengetahui lingkungan. Tapi intinya antum jangan suka apa? Kecuali kalau ada hajah, antum beli sesuatu. Antum perhatikan ya, perilaku di rumah harus diganti di sini, harus disiplin. Usahakan sebelum adzan ke masjid sudah. Ya, dan FKM yang sekarang ganti jadi apa? BEM adalah kepanjangan tangan dari para pembina. Ente harus menghormati BEM. Ya, tidak boleh meremehkan dan harus tunduk patuh dalam kebaikan. Dibangunin harus segera. Tidak boleh santai-santai. Ya, harus serius, mulai disiplin, ya, dan bersungguh-sungguh. Ya, harus bersungguh-sungguh menghafal. Ya, harus tidak enak belajar itu. Abdullah bin Abbas pun demikian. Dia datang ke rumahnya. Jadi Abdullah bin Abbas itu wafat umurnya, Rasulullah wafat umurnya Abdullah bin Abbas kurang lebih masih 13 tahun. Masih kecil, masih bocah kecil. Sehingga beliau datang ke rumah para sahabat untuk mendapatkan hadis. Di antaranya beliau datang ke rumah sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Datang, Abu Musa belum datang, belum keluar. Maka beliau nggak berani mengetuk pintu rumahnya Abu Musa al-Ash'ari. Beliau ngambil burdanya, taruh di depan pintunya, beliau tidur di situ. Sampai kena debu, kena apa. Padahal beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, para penuntut ilmu harus melarat. Ente kaya, leha-leha, santai-santai, HP-nya bagus, main HP terus pasti nggak berhasil. Harus mujahadah. Ya, harus mujahadah. Harus serius. Ya, ente semakin antum serius menuntut ilmu, semakin Allah tinggikan antum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, orang beriman dan diberi ilmu. Itu sudah janjinya Allah. Semakin antum sulit, semakin sungguh-sungguh, semakin akan ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mendolimi para penuntut ilmu. Bahkan kafir sekalipun tidak akan didolimi Allah. Thomas Alva Edison, pencipta lampu listrik pertama kali, dia bermanfaat bagi umat, maka Allah beri haknya, Allah tidak mendoliminya. Semua sekarang ini anak SD tanya tuh, SD kelas 6 tanyai, siapa yang membuat lampu listrik pertama kali? Mereka semua tahu, Thomas Alva Edison. Allah angkat derajatnya, Allah kasih haknya di dunia. Karena dia kafir, di akhirat gak dikasih. Tapi Allah beri haknya karena dia berilmu. Ya, apalagi kita ini Muslim seperti Imam Bukhari, diangkat di dunia dan insya Allah diangkat di akhirat. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, diangkat di dunia dan insya Allah diangkat di akhirat. Nah begitulah. Termasuk anjing sekalipun kalau mau belajar diangkat derajatnya. Ah masa sih Ustaz? Iya. Dalam kajian fikih, anjing itu binatang pokoknya jelek lah. Dikatakan kalau anjing menjilati bejana kita nih, harus dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya harus pakai apa? Debu. Jelek berarti kan. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya dan ada rupakannya, gambar, lukisan, patung. Berikan jelek. Dan Rasulullah mengatakan orang yang memberi kok ditarik lagi seperti anjing muntah dijilati. Pokoknya anjing selalu jelek, selalu dibuat perumpamaan kejelekan.
Apalagi? Contoh lagi anjing dalam kejelekan. Kalau kita sholat, ya wanita sholat terus dilalui apa? Anjing hitam tanpa sutra. Atau apalagi tentang anjing? Banyak. Selalu konotasinya negatif. Tapi ada dalam Al-Quran anjing disebut dalam konteks positif. Dua hal. Saya ulangi, anjing dalam Islam selalu diletakkan dalam perumpamaan kejelekan. Pokoknya banyak tentang anjing mesti jelek. Orang yang rakus terhadap dunia seperti anjing yang yalhaz. Mana yalhaz? Menjilat, menjulurkan apa? Lidahnya. Selalu jelek. Tapi ada dua kondisi di dalam Al-Quran anjing itu diangkat derajatnya oleh Allah. Dua hal ini. Kalau antum punya dua hal ini, pasti diangkat. Jangankan antum muslim, thalibul ilm, anjing saja diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam dua kondisi ini. Kondisi yang pertama, ilmu. Dalam surat Al-Maidah, bahwa anjing yang terlatih itu Allah halalkan buruannya. Kan gitu kan? Dengan syarat anjingnya terlatih. Ketika dilepaskan bismillah, dia jalan. Ketika disuruh kembali, dia kembali. Ketika menerkam, bukan untuk dirinya, diterkam, nggak dimakan tapi diberikan untuk majikannya. Berarti itu terlatih itu anjing itu. Kalau seandainya dia menerkam kelinci, terkoyak darahnya keluar, kelincinya mati, boleh dimakan itu kelincinya. Kalau anjingnya mu'allam, mana mu'allam? Terdidik, mau diberi ilmu, mau diajari. Anjing saja kalau mau diajari, itu Allah angkat derajatnya dengan Allah halalkan buruannya. Padahal aslinya najis loh anjing itu. Yang kedua, anjing itu diangkat derajatnya di dalam Al-Quran surat Kahfi. Wa kalbuhum basitun dzira'ihi bil wasi. Kenapa? Karena dia berteman sama para pemuda soleh. Maka kecipratan barokahnya orang-orang soleh, dia ikut disebutkan dalam Al-Quran. Setiap malam Jumat dibaca kaum muslimin, setiap malam Jumat kaum muslimin diingatkan ada dulu itu ada anjing. Diangkat derajatnya anjing ini karena berteman sama orang soleh. Dan dua-duanya itu antum bisa raih di sini. Satu, antum menuntut ilmu. Dua, antum dikumpulkan sama orang-orang baik. Kalau anjing saja diangkat derajatnya oleh Allah, apalagi manusia. Thalibul ilmi syar'i. Nah, ya serius antum belajar apa? Itu ya. Jadi kebiasaan yang dari rumah masing-masing ubah. Antum itu santri. Jadi harus beda karakternya, jalannya pun beda. Ya, mandinya pun jangan lama-lama. Kasihan yang belakang. Ya. Jangan disamakan ketika masih di rumah. Lah gitu ya, harus berubah menjadi lebih baik, disiplin, berusaha keras. Enggak ada orang nuntut ilmu santai-santai berhasil, enggak ada. Ya, tulis ya. La yunalu hadzal ilmu hatta yudzaqa fihi ta'mul faqr. Tidak akan diraih ilmu agama sampai dicicipi pahit getirnya kemelaratan. Ucapannya siapa dia? Imam Malik rahimahullah. Jadi semangat, belajar semangat, karakternya harus berubah. Ya, harus disiplin, tidak boleh santai-santai, kelewas-kelewes, main game, ada adzan masih main game, ada yang tidur gak bangun-bangun, tidak boleh. Harus disiplin ya, dan insya Allah sudah ada peraturan ya, sudah disampaikan dan akan dikawal oleh BEM. Antum harus disiplin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Baik, kita masuk ke materi. Al-hadis at-tasi'a asyara, hadis yang ke-19. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Semuanya belum ada yang punya kitab ya? Boleh sebagian aja ya. Ya, pertemuan akan datang harus punya kitabnya. Matannya saja. Nanti mungkin ada yang koordinir ya. Sebagian sudah ada yang punya. Matanya saja, nggak usah sarahnya, enggak apa. Matannya 40 hadis dalam masalah apa tadi? Tauhid. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau adalah sahabat, punya bapak dan bapaknya juga adalah seorang sahabat.
Abdullah bin Umar termasuk abadilahnya sahabat. Para Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr ibn As. Para abadilah, orang-orang hebat. Dan kebanyakan ulama abadilah ini. Ulama semua. Abdullah bin Mas'ud ulama, Abdullah bin Abbas ulama, Abdullah bin Umar ulama, Abdullah bin Amr bin As ulama. Abadilahnya sahabat. Dan kata Aisyah, tidak pernah aku melihat orang yang paling mirip petunjuknya dengan Rasulullah melebihi Abdullah bin Abdullah bin Umar. Gerak-geriknya sampai sandalnya pengen mirip Nabi. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah berjalan, tiba-tiba berhenti di suatu tempat. Ditanyai sama para sahabat, para teman-temannya, kira-kira ada apa kok berhenti di tempat ini? Setelah kembali ditanya, kenapa kok berhenti di tempat ini? Dia jawab, karena dulu aku pernah melewati jalan ini bersama Rasulullah, dan Rasulullah berhenti di tempat ini, dan Rasulullah buang hajat di tempat ini. Maka aku ingin melakukan hal yang sama. Saking pengennya tamassuk wal iltizam bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sirahnya sangat banyak ya. Beliau berkata, Abdullah bin Umar berkata, la yuhlafu bi ghairillah. Tidak boleh sumpah dengan selain nama Allah. Enggak boleh. Bapak-bapak mau tenang sah? Enggak boleh. Demi Ka'bah enggak boleh. Demi Rasulullah enggak boleh. Demi Nyi Loro Kidul, wah tambah nemen. Tambah enggak boleh. Demi Lata wal Uzza enggak boleh. Demi Nyi Blorong enggak boleh. Bersumpah haram untuk selain Allah. Sering loh itu lafaz-lafaz kita jumpai, demi Allah, demi Rasulullah. La hijuz. Enggak boleh bersumpah kecuali dengan satu, dengan Allah, nama dan sifatnya. Selain itu enggak boleh, meskipun Ka'bah, meskipun Masjidil Aqsa, meskipun Masjid Nabawi, meskipun Nabi, meskipun Rasul, enggak boleh. Ya, la yuhlafu bi ghairillah. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, enggak boleh. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abdullah bin Umar, aku mendengar Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, faqad kafara au asyrak, maka dia kafir atau melakukan kesyirikan. Rawahu al-Imamu At-Tirmidzi, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Jadi barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Nah ini makanya hati-hati. Ini orang awam banyak yang nggak paham kayak gini. Kalau nggak ngaji nggak paham. Kita sering dengar orang-orang ngomong ini, ya Allah Pak, demi Allah, demi Rasulullah. Dikira boleh, padahal nggak boleh. Sumpah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ya, karena yang namanya sumpah itu tidak mungkin dengan sesuatu yang remeh. Ketika orang itu sumpah dengan sesuatu, berarti itu menganggap sesuatu itu agung. Gak ada orang demi sandal jepit, tidak ada. Tidak ada orang sana. Karena mesti namanya sumpah menggunakan syai' mu'azzam, menggunakan sesuatu yang agung. Lah kita nggak boleh. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya terperinci menjadi dua. Yang pertama, bisa syirik besar. Jika niatnya mengagungkan yang disumpahi, demi Nyi Loro Kidul, demi Lata, demi Uzza, niatnya mengagungkannya, ini syirik besar, tidak boleh. Tapi niatnya nggak mengagungkan, cuma dia ngomongnya selain Allah, tapi niatnya bukan menyembah, bukan mengagungkan, nah ini syirik kecil. Seperti demi Allah, demi Rasulullah. Kalau niatnya itu tidak mengagungkan, menyamakan dengan Allah, nggak sampai syirik besar. Tapi syirik apa? Syirik kecil. Jadi ada dua apa?
perincian. Kalau dengan bersumpah dengan selain Allah itu tujuannya mengagungkannya, seperti orang jahiliyah, Billat wal Uzza, demi Lata dan Uzza, ini syirik besar. Karena memang niatnya mengagungkan Lata dan Uzza tersebut. Tapi orang Islam ngomong karena bodoh, nggak ngerti, demi Ka'bah, demi Allah, demi Rasulullah. Ini salah lafadznya, meskipun niatnya nggak seperti itu, tapi lafadznya salah. Lah ini syirik kecil, ya. Demi Nabi Isa, demi Yesus, nggak boleh. Karena al-halaf labud billah, wala yajuz bi ghairillah. Itu ya, jadi ada dua perincian. Kemudian al-halif billahi kadziban akhafu itsman minal halaf bi ghairillahi sidqa atau sadiqa. Bersumpah pakai nama Allah tapi dia berdusta dalam sumpahnya, itu masih ringan dosanya daripada bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur dalam sumpahnya. Saya kasih contoh biar paham. Ada seorang mencuri, benar-benar mencuri, mengambil hartanya seseorang, lari dia. Ketika lari ketangkap, diseret, dibawa ke balai RW. Pak RW datang, hampir dimasa sama orang-orang. Terus dia bersumpah, demi Allah Pak, saya tidak mencuri. Padahal dia mencuri. Demi Allah, wahdahu la syarikalah, saya tidak mencuri Pak. Padahal dia mencuri. Dosa besar nggak ini? Dosa besar. Memakai nama Allah untuk menutupi kebohongannya, dosa besar. Mau jelas-jelas dia nyuri. Ketika tertangkap, demi Allah wahdahu la syarikalah alladzi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha. Oh, semua nama Allah diagungkan. Demi Allah, saya enggak menyembah, padahal dia mencuri. Dosa besar, min akbaril kabair al-khalaf. Ya, billahi kadziban. Bersumpah pakai nama Allah, dusta, palsu. Dosa besar. Dia mencuri enggak dia tadi? Mencuri, dosa besar ini. Itu kasus pertama. Bandingkan dengan kasus kedua. Ada orang jalan ya, melaku bahasa Jawa. Dia jalan, tiba-tiba ada orang mencuri pakai baju merah. Habis mencuri dia lari, lolos pencurinya. Bajunya apa tadi? Merah. Yang baju merah jangan tersinggung ya. Itu contoh aja. Merah lari. Kebetulan ada orang yang nggak salah, nggak apa, pakai baju merah di lokasi situ, ditangkap sama warga. Dikira pencuri, dibawa ke balai RW. Saya mau tanya, dia mencuri enggak? Tolong jawab, dia mencuri apa enggak? Dia nggak mencuri, orang baik sebenarnya, dia nggak mencuri. Tapi saking paniknya, dia diseret ke RW, dia bersumpah, demi Allah Pak, demi Rasulullah, demi Ka'bah saya nggak mencuri. Boleh nggak? Tolong dijawab, boleh enggak? Tidak boleh. Dosanya besar mana yang pertama sama yang kedua? Yang pertama ini ya, sudah mencuri sungguhan. Sudah mencuri plus ditambah dosa yang nomor dua apa tadi? Berbohong atas nama Allah, berbohong memakai nama Allah, double dosanya. Dosa mencuri satu, dosa kedua memakai nama Allah untuk membungkus kepalsuannya. Dosanya besar. Itu yang pertama. Lah yang kedua ini dia jujur nggak dia? Tolong dijawab, jujur deh. Jujur, memang nggak mencuri kok dia. Tapi ketika bersumpah dia mengatakan demi Allah Pak, demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi orang tua saya nggak mencuri. Memang nggak mencuri dia. Dosanya besar mana yang pertama sama yang kedua? Dosa yang kedua karena dia bersumpah dengan selain nama Allah. Syirik. Segede-gedenya dosa besar masih di bawah syirik meskipun syiriknya kecil. Bisa dipahami? Yang kedua tadi bersumpah memakai nama selain Allah, itu dosa bukan sekedar dosa tapi apa? Syirik. Sedangkan yang pertama tadi dosa besar. Dosa besar kalau dibandingkan dengan syirik masih gedean syirik. Makanya itulah para ulama mengatakan al-halaf billahi kadziban akhafu itsman minal halaf
minal halif bi ghairillahi shadiqan. Nah, karena ini syirik sama dosa besar. Tetap syirik itu lebih besar dosanya. Nah, kemudian ikhwatal iman, makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah meskipun aku dusta, itu masih mending. Aku berdusta terus bersumpah pakai nama Allah, itu lebih aku cintai daripada aku jujur tapi bersumpah dengan selain Allah. Karena dusta dengan pakai nama Allah itu dosa besar. Tetapi bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Wa syirku a'zam min al-kabair. Lah orang sumpah itu juga tidak boleh sembarangan. Ya, karena itu memakai nama Allah. Tidak boleh bersumpah dalam hal yang mustahil. Demi Allah, kalau aku kaya, aku akan bangun masjid di tengah laut. Ini kanggo apa? Buat apa? Terus gimana bangunnya? Nah, tidak boleh. Ya. Nah, sumpah kalau sudah diucapkan dan sumpahnya itu nggak ada kemaksiatan, wajib dia apa? Tunaikan. Saya bersumpah ya akan sedekah, ya, harus dikerjakan. Saya bersumpah tidak akan ke rumahmu lagi. Demi Allah, aku nggak bakalan mau menginjakkan kakiku di rumahmu. Setelah itu selesai musuhannya, dia ke rumahnya membayar kafarah. Sumpah itu bukan takdir, bukan paten, nggak bisa diubah. Bisa diubah tapi inti harus bayar kafarah. Aku bersumpah demi Allah nggak akan mau ngomong sama kamu lagi. Ternyata lama-lama rukun, ngomong lagi. Itu harus bayar kafarah. Kafaratnya apa? Kafaratnya sumpah. Surat Al-Maidah ayat 89. Apa kafarat? Kafarat sumpah apa? Apa, Mas? Puasa berapa bulan? Hah? Berapa? 3 hari. Sama jawabannya. Puasa 3 hari. Sama, puasa 3 hari. Yang lain? Puasa membebaskan budak. Yang lain? Setiap jamaah, kalau saya tanya apa kafaratnya sumpah, mesti jawabannya puasa 3 hari. Padahal nggak gitu juga langsung. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Itu dulu, jangan langsung ujuk-ujuk puasa 3 hari. Ada apa? Urutannya. Yang pertama, it'am asyarati masakin min ausati ma tut'imuna ahlikum. Surat apa tadi? Al-Maidah ayat. Harus ngasih makan fakir miskin 10 orang. Ngasih makan fakir miskin 10 orang. Lanjutnya ayat, au kiswatuhum, atau ngasih pakaian 10 orang fakir. Au tahrir raqabah, atau memerdekakan budak. Lafadznya pakai au. Apa artinya au? Atau itu artinya alternatif. Artinya bukan penggabungan, tetapi artinya suruh milih. Sudah jelas? Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min ausati ma tut'imuna ahlikum. Yang pertama suruh ngasih makan 10 orang fakir miskin. Apa tadi? Nomor 2. Au kiswatuhum, atau ngasih pakaian 10 fakir miskin. Au tahrir raqabah, atau membebaskan budak. Atau. Jadi suruh milih 3 ini. Kalau mau milih jadi sampean antum sumpah nih, sumpah. Demi Allah, terus antum melanggar. Demi Allah aku tidak akan ke rumahnya dia lagi. Ternyata datang ke rumahnya. Berarti kan batal sumpahnya, wajib membayar kafarat.
Pilihan pertama, ente ngasih makan 10 orang fakir miskin. Atau terserah pilih yang mana. Atau ngasih pakaian 10 orang fakir miskin. Mahal mana? Ngasih makan sama ngasih pakaian? Pakaian 10 loh ya, lebih mahal. Atau tahrir raqabah, atau memerdekakan. Suruh milih 3 ini. Kalau 3-3-nya nggak bisa, baru apa? Fasyamu salasati ayyam, baru puasa 3 hari. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk puasa 3 hari. Disuruh milih dulu 3 tadi itu. Kalau salah satu pun nggak ada yang bisa, baru boleh puasa 3 hari. Itu ya. Kembali ke materi. Sekarang hadis yang keberapa? Enggak panjang ya penjelasannya. Tadi hadis ke-19, betul ya? Wal an al hadis al-ishrun, hadis yang ke-20. An Hudzaifah ibnul Yaman, dari Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini sahabat yang luar biasa. Hudzaifah ibnul Yaman, Hudzaifah ini sahabat, Yaman juga sahabat. Bapaknya Hudzaifah ini namanya siapa tadi? Hudzaifah ibnul Yaman. Itu wafat atau gugur dalam perang Uhud, dibunuh sahabat. Saking paniknya. Antum tahu ceritanya perang Uhud kan? Kalau diceritakan panjang, intinya saja perang Uhud kaum muslimin kalah, betul kan? Karena ya nggak taat sama siapa? Rasul. Kaum muslimin sibuk mengambil ghanimah, datang Khalid bin Walid pada waktu masih kafir dari belakang. Para sahabat bingung, sampai membunuh sahabat yang lain. Termasuk korban yang terbunuh adalah bapaknya Hudzaifah. Siapa namanya? Al-Yaman. Sama-sama sahabat, anak sahabat, bapak sahabat. Lah Hudzaifah ini punya satu keistimewaan yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Apa itu? Beliau ini dapat julukan sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasia Rasul. Pemegang rahasia Rasul. Hudzaifah adalah satu-satunya sahabat yang diberi daftar nama-nama orang munafik di kota Madinah. Hudzaifah ini berbeda dengan sahabat yang lain, unik. Kalau sahabat yang lain datang ke Nabi tanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Ya Rasul, tunjukkan amalan yang kalau aku lakukan aku masuk surga. Ya Rasul, tunjukkan amalan yang paling dicintai Allah. Ya Rasul, tunjukkan amalan yang paling utama. Tanyanya yang bagus-bagus. Tapi Hudzaifah kalau datang ke Nabi tanya yang jelek-jelek. Araftu syarra la li syarri walakin li tawakki. Aku ingin mengetahui kejelekan bukan karena aku ingin terjatuh pada kejelekan, tetapi agar aku tidak terjatuh dalam kejelekan. Jadi kalau tanya suka yang jelek-jelek. Sahabat Nabi yang paling paham tentang fitnah-fitnah, perahara-pahara, itu siapa namanya? Hudzaifah. Lah beliau itu sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi, pemilik daftar nama-nama orang munafik. Jadi Hudzaifah itu tahu iki munafik, ini munafik, itu ndak, itu munafik, itu ndak, itu munafik. Tahu semuanya. Hatta Abu Bakar nggak tahu, Umar nggak tahu. Tapi Hudzaifah bin Yaman dikasih tahu Nabi. Makanya ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat. Ketika Umar tahu bahwa Hudzaifah ini pemegang rahasia Nabi tentang siapakah orang munafik, itu Umar selalu buntuti Hudzaifah. Ya Hudzaifah, ana munafik. Ya Hudzaifah, apakah aku ini orang munafik? Saking takutnya Umar. Padahal Umar ini distatement Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah mencabut ucapannya. Rasulullah mengatakan Umar fil jannah, tidak pernah dicabut Nabi sampai Nabi wafat. Dan Umar tahu statementnya Nabi, dan Umar tahu bahwa itu nggak pernah dicabut sama Nabi. Tapi Umar nggak pernah pede masuk surga, nggak pernah pede. Ini manusia-manusia yang nggak pede, termasuk Abu Bakar. Membuntuti Hudzaifah. Ya Hudzaifah, ana munafiqun, hal ana minal munafikin. Apakah aku ini munafik wahai Hudzaifah? Saking takutnya dia itu masuk daftar itu. Terus dibuntuti lah. Hudzaifah kan pemegang amanat Nabi, tidak mau dibocorkan. Tapi gara-gara Umar selalu buntuti terus, lama-lama ya capek Hudzaifah dibuntuti terus. Ya ana munafik, ana munafik. Apakah aku orang munafik? Kata Hudzaifah, "La, jangan ngomong lagi.
Wis ente ndak, tapi jangan ngomong lagi sudah cukup. Ketika Rasulullah wafat, ketika Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah. Itu Umar jadi khalifah itu kalau ada orang mati nggak mau nyolati nunggu Hudzaifah ada apa enggak. Kalau ada Hudzaifah, ini berarti nggak munafik, ikut nyolati. Kalau dicari mana Hudzaifah nggak ada, wah nggak mau nyolati. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, kok jadi sirah sahabat ini ya? Saya habis jatuh jadi tidak leluasa untuk ngomong. Agak berubah suaranya. Enggak ya? Tetap semangat berarti. Jatuh ini. Sudah, enggak usah ngomong itu ya. Jadi Hudzaifah ini sahabat Nabi yang luar biasa. Jadi ketika Abu Bakar wafat, Rasulullah wafat, Umar jadi khalifah. Kalau ada orang mati itu ditunggu dulu, mana Hudzaifah? Kalau ada Hudzaifah ya sudah dipimpin sholat apa? Jenazah. Kalau nggak ada Hudzaifah nggak mau nyolati. Karena khawatir itu orang, dan Umar ini dijuluki Al-Faruq karena pembeda, tidak mau ada abu-abu, tidak mau. Makanya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul wafat, gembong orang munafik mati, itu Rasulullah kan mau nyolati jenazahnya. Gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anaknya soleh, solehnya luar biasa. Beda dengan bapaknya Rasul Munafikin. Kalau anaknya minas solihin. Anaknya namanya sama, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan bapak. Aku tahu ya Rasulullah, bapakku selalu mendolimimu, melukai dirimu, tapi tolong doakan bapakku. Rasulullah karena anaknya ini soleh datang. Umar melarang, jangan ya Rasulullah. Kef ente sholat kepada orang yang selalu menyakiti kita. Di perang Uhud dia menarik pasukannya 300 hingga kita kocar-kacir. Jangan sholat ya Rasul. Sampai Rasulullah ingin ditarik sama Umar. Umar nggak senang dengan kemunafikan. Tapi Rasulullah karena apa tadi, menghormati siapa? Anaknya nyolati, langsung turun ayat dari langit membenarkan Umar bin Khattab. Jangan kau berdiri, gimana ayatnya? Ya Hafid, jangan nyolati jenazahnya orang munafik. Janganlah kamu berdiri di makamnya atau di jenazahnya orang. Turun ayat dari langit membenarkan ucapannya siapa? Umar. Sama, makanya Umar nggak mau nyolati. Di zamannya Umar bin Khattab, kemarin saya ceritakan sebelum yang anak-anak baru ini datang. Zaman Umar bin Khattab menaklukkan Persia. Di Persia itu ditemukan jenazah orang tinggi, hidungnya mancung. Itu kalau musim panas, kemarau panjang, orang daerah situ itu mengeluarkan jenazah itu. Jenazah kayak mumi begitu. Menaklukkan negeri-negeri Persia, ditemukan ada mayat, hidungnya panjang sekali. Ini serius, bukan dongeng, ini serius ini. Orang-orang situ itu kalau kemarau panjang, itu mayatnya dibuat tawasul supaya turun hujan, dan turun hujan. Kejadian itu disampaikan ke Umar bin Khattab ke Madinah. Ini di negeri yang kita taklukkan ini ada mayat. Kalau sudah musim paceklik panjang, orang-orang itu mengeluarkannya dan berdoa turun hujan. Langsung Umar bin Khattab menyuruh mereka segera ambil itu mayat. Itu adalah mayatnya Nabi. Mayatnya apa? Seorang Nabi. Ya, Umar itu pendapatnya sering mencocoki apa? Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat ini mencari, nggak banyak orang, cuma 2 orang tok, dia ngambil jenazah itu, diambil, dimakamkan di tempat yang tidak diketahui manusia. Hingga suku itu ketika mereka sadar mencari makam yang dikeramatkan tadi hilang, tidak ketemu lagi. Dan Umar nggak seneng yang abu-abu itu. Umar adalah Al-Faruq, pembeda bainal haqqi wal batil. Ya, termasuk kisah penebangan Sajaratu apa? Ridwan. Jadi di Al-Qur'an itu disebutkan, idh yubayi'unaka tahtas syajarah. Dulu para sahabat 1400 sahabat inti pernah membaiat Rasulullah di pohon. Namanya baiatul apa? Ridwan. Lah pohon itu ada di Al-Qur'an, idh yubayi'unaka tahtas syajarah. Lah Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat.
muncullah orang-orang yang baru-baru masuk Islam, baca Al-Quran, disebutkan kata-kata apa tadi? Syajarah, pohon. Dicari sama orang-orang, mana pohon Baiatur Ridwan? Ketemu menurut mereka. Di ngalap berkahi, diusap-usap, dikeramatkan. Umar bin Khattab dengar. Akhirnya Umar memerintahkan untuk diapakan? Dipotong, ditebang seakar-akarnya supaya nggak tumbuh lagi. Makanya beliau dijuluki apa? Al-Faruq, pembeda antara al-haq wal batil. An Hudzaifah, kembali ke materi. Jadi Hudzaifah adalah perawi hadis yang kita pelajari, sahabat Nabi yang mulia, memiliki julukan apa tadi? Sahibu Sirir Rasul. Beliau itu berbeda dengan sahabat yang lain. Jika sahabat-sahabat yang lain menanyakan hal-hal yang baik-baik gitu, Hudzaifah ini enggak. Kalau tanya yang apa? Yang aneh-aneh, yang jelek-jelek, yang sekiranya manusia itu akan menghadapi perkara-perkara besar itu. Makanya Umar bin Khattab itu kalau pengen mengetahui peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi berdasarkan sabda Rasulullah, datangnya ke siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Karena spesialisasinya itu masalahnya kayak gitu-gitu. Hudzaifah ini. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan." Jangan kalian mengatakan masya Allah wa sya'a fulan. Jangan kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan, tidak boleh. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak panjenengan, tidak boleh. Mas, nanti sampean jangan lupa ya ke rumahku. Ya tergantung supir, ya, jangan. Insya Allah atas kehendak Allah, jangan supir. Paham? Nah itu, gantungkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, termasuk masya Allah saja, nggak boleh masya Allah wasya'a fulan. Tergantung Allah dan fulan, nggak boleh. Tergantung Allah titik. Sesuai dengan kehendak Allah titik. Sampai segitunya Islam memagari kita ini dari kesyirikan. Termasuk laula. Kalaulah bukan karena Pak Polisi, rumahku pasti sudah kemalingan. Syirik. La taqulu laula fulan. Ya, jangan kau mengatakan laula fulan. Kalau bukan karena Allah, maka rumahku akan kemalingan. Lah gitu. Bagaimana kalau begini Ustadz? Kalaulah bukan karena Allah dan panjenengan Pak Polisi, rumahku sudah kemalingan tadi. Alhamdulillah karena Allah dan Pak Polisi. Kalaulah bukan karena Allah dan Pak Polisi, rumahku sudah kemalingan tadi malam itu. Boleh nggak kalau kayak gitu? Nggak boleh juga. Yang boleh pakai apa? Summa. Dan itu kan sudah antum pelajari di kitab apa itu? Kitab Tauhid semester berapa? 4 kayaknya ya. Semester 4 belajar itu. Jadi nggak boleh. Nah, itu meskipun sekedar lafaz tapi tidak dibolehkan dalam Islam. Walakin qulu masya Allah tsumma sya'a fulan, akan tapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Kalau kemudian boleh. Karena kemudian itu mengandung makna tarohi. Beda dengan wa. Kalau wa itu berarti sama. Ya, tergantung Allah dan sampean. Nah, tidak boleh karena dan itu setara. Ya. Sama dengan tadi itu, kalaulah bukan karena Pak Polisi, jadi ada macam-macam. Yang paling tinggi gini. Kalaulah bukan karena Allah, tadi aku sudah dibegal. Nah, ini yang paling top. Itu yang paling tauhid. Kalau kayak gini, kalau bukan karena Pak Polisi di kejadian tadi itu ada, wah aku sudah dibegal lagi. Boleh enggak? Syirik enggak boleh. Sampai kayak gitu loh enggak boleh dalam Islam. Kalau kayak gini boleh enggak? Kalau bukan karena Allah dan Pak Polisi, aku sudah dibegal tadi. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalaupun boleh begini caranya, kalaulah bukan karena Allah, terus kemudian Pak Polisi, aku sudah dibegal tadi. Nah itu boleh, pakai kemudian. Jadi ada berapa macam tadi? Yang paling tinggi adalah apa tadi? Laulallah wahdah.
Kalaulah bukan karena Allah. Nah, itu yang paling tinggi, itu yang paling benar. Kalaupun nggak seperti itu, maka yang nomor 2 nggak apa-apa. Kalaulah bukan karena Allah dan kemudian Pak Polisi. Kalau pakai kemudian boleh. Yang nomor 3, kalaulah bukan Pak Polisi, maka aku sudah dibegal. Nah, ini syirik nggak boleh. Kemudian yang nomor 4, kalaulah bukan karena Allah dan Pak Polisi, maka ini pun tidak diperbolehkan karena dan itu mengandung makna setara, penggabungan. Adzan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan nanti setelah adzan. Tafadhol, adzan dulu. Allahumma rabb hajid wa atam asyratul qaimati Muhammad wasillam. Taib, ada pertanyaan sebelum kita nggak nambah lagi materi ya. Bagaimana ucapan kalau bukan karena ulama, kalau bukan karena sanad, apakah tidak dibolehkan juga? Karena ada pernah mendengar tentang ini. Terperinci. Sebenarnya ada nanti materinya tentang lau. Jikalau. Ya, lau itu boleh kalau tujuannya dalam rangka menjelaskan hukum. Ya, jikalau dengan tujuannya adalah menjelaskan. Jika kamu seperti ini, maka nanti akan begini. Maka tidak mengapa. Akan datang pembahasannya insyaallah kalau kita bahas la taqul apa? Lau fa innahu gimana itu? Taftahu babas au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis salama yanfa'u gitu loh, hadis itu loh yang masyhur. Nanti ada babnya insyaallah pertemuan akan datang kita jelaskan perinciannya. Wallahu a'lam. Fadhal.
Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Boleh dalam rangka menjelaskan jika ini terpenuhi syarat seperti ini, maka tidak apa-apa. Nah, itu yang nggak apa-apa. Itu yang seperti perkataannya Imam Syafi'i. Kalaulah Allah tidak menurunkan surat apa? Seandainya Allah menurunkan surat wal asr lakafathu. Nah, itu termasuk yang nggak apa-apa. Itu adalah Syekh. Orang yang bersumpah atas nama Allah tapi tidak melafazkan dalam hatinya, kemudian dia mengingkari sumpahnya, apakah wajib membayar kafarat? Atau yang kedua, orang yang melafazkan sumpahnya dan tidak ada yang menyaksikannya, kemudian dia melanggarnya, apakah wajib membayar kafarat? Taib. Orang bersumpah dalam hatinya tidak melafadzkannya, kemudian dia melanggarnya, ya sumpah harus dilafadzkan, harus talaffuz. Termasuk zikir itu harus dilafadzkan, nggak boleh zikir memendam dalam hatinya subhanallah subhanallah, tapi dia menang aja, cangkemnya nggak ngomong. Ya tidak boleh, harus talaffuz. Termasuk wallahi, billahi, tallahi harus dilafadzkan. Kalau sekedar kerentek hati, azam dalam hati belum bisa dikatakan apa? Al-qasam, belum dikatakan nadar. Tapi kalau sudah dilafadzkan pakai nama Allah, lah itu baru namanya al-qasam atau al-halif. Kemudian yang kedua, setahu saya tidak disyaratkan sumpah itu harus ma'a wujudi asyuhud. Ya, tidak harus ada persaksian. Misalnya sekarang nih, saya sendiri, saya ngomong, wallah saya bersumpah tidak akan datang lagi ke rumahnya orang ini. Jatuh sumpahnya itu. Ya. Termasuk talak. Ya, gak ada orang kirim WA ke istrinya, kamu saya talak, jatuh talak. Gak harus, wahai manusia, persaksikanlah saya talak istri, gak harus. Sama dengan sumpah tadi itu. Ya, jatuh. Artinya terakui sumpahnya dan nggak boleh ngelanggar. Kalau ngelanggar berarti dia harus bayar apa? Kafar. Apa hukumnya mengatakan kata kebetulan? Apa harus selalu qadar Allah? Kata kebetulan tidak mesti salah. Kebetulan itu artinya tidak janjian, gitu kan? Kalau itu maknanya tidak apa-apa. Saya gak janjian kok kebetulan ketemu sama fulan. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Tidak apa-apa, lafaz adi ya. Tapi kalau meyakini bahwa pertemuan saya sama orang ini kebetulan tanpa qada takdirnya Allah, itu ya nggak boleh. Tapi kalau maksudnya kebetulan dalam bahasa Arab musodafah, kan sering kan jumpai dalam bahasa Arab. Musodafah, bimana biduni tahti, tanpa ada perencanaan. Ya itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi bukan berarti maknanya menihilkan takdirnya Allah, gitu ya. Wallahu a'lam. Fadhal ya Syekh. Kalau selain sumpah boleh. Demi kalau tujuannya untuk selain sumpah ya tidak apa-apa. Demi orang tua ini saya harus bekerja keras. Itu bukan sumpah. Itu demi artinya untuk, ya, demi anak istri saya akan bekerja keras. Itu bukan sumpah itu. Maksudnya demi di situ artinya apa? Untuk, ya. Jadi demi dalam bahasa Indonesia itu bisa artinya sumpah, bisa artinya apa tadi? Diperuntukkan. Saya melakukan ini semuanya demi kamu misalnya. Ya, urusan dunia bukan urusan akhir. Kalau urusan akhirat harus lillahi ta'ala. Ya Allah, bisul akhir qabla an nakhtim hadzal barnamij. Fadhal. Enggak dengar Mas. Kurang dengar. Iya, nggak boleh gampangan sumpah, kan ada ayatnya. Surat Al-Qalam ayat 10. Wala tuti' kulla halaf. Jangan kamu taati halaf, si tukang sumpah. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Termasuk dikit-dikit sumpah dalam dagangan. Wallahi Pak, api ini Pak. Wallahi ini jangan Pak, ini kulakanya aja nggak dapat. Dikit-dikit wallahi. Jadi menjual pakai nama Allah untuk melariskan dagangannya. Tidak boleh.
Jadi tidak boleh, meskipun sumpah itu pakai nama Allah, tidak boleh seorang itu gampang apa? Dikit-dikit sumpah. Tapi sumpah itu boleh karena Rasulullah sering bersumpah untuk mentakkid permasalahan. Ya, tidak ada masalah. Ya, fawalladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak masalah. Jadi hukum sumpah boleh jika hajat memerlukan itu. Tapi kalau dalam hal-hal yang remeh-remeh sumpah-sumpah tidak boleh. Ya. Surat apa tadi? Al-Qalam ayat 10. Wala tuti' kullahallafim mahin. Jadi jangan gampang-gampang dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana dengan ucapan alhamdulillah berkat wasilah jamu Anda saya sembuh dari penyakit. Jamu apa ya? Apa itu sudah ya? Alhamdulillah, insya Allah tidak apa-apa ya, karena sudah ditetapkan di sini wasilah. Berarti kan bukan dia penyembuhnya. Tetapi, perhatikan, sebab kesembuhan itu ada dua. Yang lama-lama sudah sering saya sampaikan ini. Yang wajah-wajah baru ini jarang atau mungkin belum dengar. Sebab yang dibolehkan itu ada dua. Yang pertama sababun syar'iyyun. Sebab yang syar'i, keberadaannya itu didukung dalil. Saya pengen sembuh, saya minum zam-zam. Wasilah ini syar'i. Sebab ini syar'i. Mengapa syar'i? Karena ada dalil. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Ya Allah, aku ingin sembuh. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Bismillah, aku minum zam-zam. Itu boleh. Ini sebab syar'i. Nah, ini nanti kita tes jamu ini syar'i apa? Satu syar'i. Kalau jamu ini misalnya terbuat dari habatus sauda, berarti jelas itu syar'i. Kan gitu kan, ditambah madu, tambah zam-zam, tambah nemen syar'inya ini ya. Satu, sebab syar'i. Yang kedua, sababun kauniyun qadariyun. Nah, ini sebab yang nomor dua nih. Ini sebab tidak ada dalilnya, tapi ini sebab terbukti secara ilmiah, dibuktikan berdasarkan medis dengan laboratorium, benar-benar ini menjadi sebab. Nah, ini boleh. Nah, sering saya buat contoh ya, orang Jawa itu dulu kalau anaknya diare mencret, murus perutnya, itu orang Jawa dulu itu suruh makan apa? Daun jambu. Ya. Dan daun jambu ini boleh apa enggak? Bukan ustadz yang jawab, dokter yang jawab. Ditaruh di laboratorium dulu, diperiksa. Kalau terbukti secara ilmiah bahwa godong jambu, daun jambu ini bisa membantu meringankan penyakit diare, berarti ini sebab apa tadi? Sebab kauni. Dan tidak menutup kemungkinan suatu hal itu punya dua sisi sebab. Ya syar'i, ya kauni. Seperti zam-zam. Zam-zam itu secara syar'i iya karena ada dalil. Secara kauni sudah terbukti di dalam, diteliti oleh para pakar bahwa air zam-zam itu bagus untuk kesehatan. Jadi tidak menutup kemungkinan satu hal itu bisa sabab, bisa syar'i, bisa apa? Bisa kauni. Lah, ini jamunya bagaimana ini? Kalau dibacakan klinik-klinik pakai mantra-mantra terus nggak masuk akal, ya nggak boleh kita yakini bahwa itu bisa menyembuhkan. Paham ya? Jadi sebab ada berapa? Ada orang Jawa, daerah saya Lamongan sana, anak sudah saya sampaikan ini, anak kecil umur 4 tahun belum bisa jalan, bahkan 5 tahun belum bisa jalan. Mereka cari ikan gabus, tahu ikan gabus? Wak kotuk. Nah, cari gabus. Ikan gabus ini dipukulkan di kakinya si anak kecil tadi itu. Ini boleh nggak Ustadz? Ya sudah, jawabannya gitu aja. Syar'i enggak mungkin karena nggak ada hadisnya. Inna samaka gabus, tidak ada. Tidak ada. Yang kedua, ilmiah ndak ini? Orang dipukulkan kok bisa jalan? Kalau nggak ilmiah ya sudah. Maka perhatikan, ini penting ya. Antum nanti di masyarakat akan ditanya 1001 pengobatan. Ustadz, ini ada pengobatan Ustadz. Ini syaratnya harus pakai telur. Ini syaratnya harus pakai
ayam warna hitam ini ada model begini, ada 1001 bahkan lebih. Tetapi cara jawabnya gampang, kembalikan kedua hal ini. Satu, syar'i enggak? Ada dalil enggak? Oh enggak ada Ustaz, ya enggak apa-apa. Kita asah dengan yang kedua. Qadari kauni apa enggak? Kalau dua-duanya enggak masuk akal, sudah ini pasti syaitoni. Ya, pasti syaitoni. Ya. Sababun syaitoniyun. Nah, jadi seperti itu. Sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Jazakumullah khairan katsiran. Itu pesan saya ya, antum yang rajin, yang belajar sungguh-sungguh, niatkan mujahadah, ikhlas lillahi taala. Antum di sini itu ya, akhi. Jangan enggak konsentrasi dulu, tetap konsentrasi dulu. Saya belum mengucapkan salam soalnya ini. Antum nih di sini tuh diberi amanah sama orang tua. Orang tua antum tuh bayar SPP. Jadi keberadaan antum di sini ini amanah dari orang tua. Pergunakan waktu dengan sebaik mungkin, belajar, ngapalkan Quran, murojaah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.